Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 56. Adrian baru ingat, mungkin pesan dari Farel pagi tadi yang belum sempat ia balas menjadi alasan pria itu kembali datang. Baiklah, suruh dia masuk, titahnya. Baik, Pak. Bagaimana dengan anak saya, Pak Adrian? Tidakkah Anda kasihan pada cucu saya? Protes wanita itu. Dia lagi-lagi meminta belas kasihan dengan dalih cucunya. Dia tidak merasakan apa yang Adrian alami, seolah merasa keluarganya yang paling menderita. Tidak ingin membuang waktu, Adrian lebih mengutamakan menyambut kedatangan Farel. Ia bangkit dari kursi dan menghampiri pria itu. Farel pun nampak tersenyum ramah begitu memasuki ruangan yang kemudian Adrian sambut hangat. Namun senyuman itu perlahan memudar ketika pandangan Farel tertuju pada wanita di dalam ruangan Adrian. Pun juga dengan wanita yang tak lain adalah ibunya Alfian. Keduanya saling pandang, seolah sama-sama sudah saling mengenal sebelumnya. Pria itu gumam wanita itu lirih. Tatapannya tajam membuat Adrian yang sejak tadi memperhatikannya menjadi cukup heran. Selama beberapa detik kemudian, pandangan Adrian mendadak buyar ketika Farel dengan cepat menyapa dengan mengajaknya berjabat tangan. Silakan Pak Farel. Adrian lalu mengajak pria yang datang seorang diri itu menuju sofa. Ada apa kalau boleh saya tahu? Tanyanya begitu keduanya duduk bersamaan. Bukan urusan penting, Pak. Hanya ingin meminta jawaban atas tawaran saya kemarin. Saya pikir Anda sudah bisa memutuskan. Setidaknya saya akan bersiap mentransfer dana setelah Anda menyetujui. Farel terkekeh mengucap demikian, mencoba menghangatkan suasana dengan tawa renyahnya. Oh, itu. Saya minta maaf, Pak Farel. Saya tidak bisa menerima itu. Anda tidak kasihan pada Bu Mairo, Pak Adrian? Farel memotong cepat ucapan Adrian. Kalau Anda menolak, berarti Anda akan mengajak istri Anda untuk hidup di bawah garis kekayaan Anda. Begitukah? Itu menjadi urusan kami. Anda tidak memiliki hak untuk berpendapat. Dan tolong, kalau Anda sudah tidak ada urusan apapun, bisa keluar dari ruangan saya. Saya banyak pekerjaan penting. Mendengar Farel membawa Mairo dalam pembahasan membuat Adrian mulai geram. Nada ucapannya penuh penekanan meski masih terdengar lembut, namun tetap disambut ramah oleh Farel. Dia tersenyum lalu beranjak dari duduknya. Kalau begitu, saya minta maaf, Pak Adrian, kalau hal itu membuat Anda tersinggung. Bukan maksud saya. Terima kasih sekali lagi atas tawaran Anda. Maaf jika saya tinggalkan untuk melanjutkan pekerjaan, ucap Adrian memotong kalimat Farel. Ia bahkan segera meninggalkan sofa menuju meja kerjanya. Sementara di meja kerja, melihat wanita itu masih tetap duduk di sana, Adrian membuang napas kesal. Mau menunggu sampai kapan dia di sini? Apakah sampai anak lelakinya keluar dari penjara? Ibu tidak pulang? Tanya Adrian pada wanita itu sambil membereskan berkas dan bersiap akan keluar dari ruangannya. Tanpa memperdulikan jawaban ibu dari Alfian itu, Adrian mulai melangkah menuju pintu keluar. Bersamaan dengan itu, Farel pun berpamitan, yang disusul pula oleh wanita itu dengan menuntun tangan cucunya lalu menggendongnya. Kalau begitu, saya permisi, Pak Adrian. Wajahnya tetap ramah mengembang, namun berubah datar dan tajam ketika sekilas menatap ibu dari Alfian itu tanpa Adrian sadari. Semoga sukses, imbuhnya. Terima kasih, saut Adrian. Ketiganya keluar beriringan.
Namun Adrian berada di barisan pertama. Dia lebih dulu meninggalkan ruangan menuju ruangan lain. Mungkin akan melaksanakan rapat, terbukti dengan ajakannya pada Amira dan Angga. Sementara ibunya Alfian yang merasa menjadi titik pandangan Farel tidak berani mengangkat wajah. Ia terus menunduk, berjalan perlahan menjauhi pintu ruangan yang baru ditutupinya. Tangan cucunya bahkan segera ia tarik untuk dengan cepat. Wajahnya nampak sangat ketakutan. "Ibu jangan berani bermacam-macam dengan saya, atau anak ibu yang akan menerima akibatnya," ucapan Farel sontak menghentikan langkah ibunya Alfian. Tubuhnya semakin gemetar. Keduanya berdiri sejajar dengan saling beradah di pikiran masing-masing. "Tolong, jangan sakiti anak saya," wanita parubaya itu memohon. Nadanya parau. "Kalau begitu, ikut saya sekarang. Ibu dan keluarga akan aman jika menurut pada saya," ajak Farel. Ia kemudian melangkah meninggalkan kantor Adrian yang diikuti ibunya Alfian. Di rumah, Mairo melangkah pelan menuruni anak tangga sambil memegangi perut yang nampak sudah membuncit itu. Namun belum sempat ia sampai di anak tangga terakhir, suara bel rumah terdengar menggema seisi rumah dengan tiba-tiba. Mairo menoleh ke arah pintu dengan sedikit mempercepat langkahnya. Sepanjang perjalanan menuju ruang tamu, senyum Mairo terus menghiasi wajahnya. Ia meyakini jika yang datang adalah Adrian. Akan tetapi begitu langkahnya sampai di depan pintu, Mairo seakan baru terbangun dari tidurnya. Tangannya yang menggantung menuju engsel pintu ia turunkan lagi. Pikir Mairo, sejak kapan Adrian datang dengan menekan bel rumah? Dia pasti akan langsung masuk meski tidak disambut sang istri di depan rumah seperti biasa. Rasanya sedikit janggal menurutnya. Tanpa pikir panjang, Mairo memastikan lebih dulu akan sosok yang menekan bel rumah itu dengan menengok dari balik kaca pintu. Jika benar itu Adrian, sudah pasti akan langsung ia bukakan pintu yang tidak dikunci itu. Bel pertama, bel kedua, dan sekarang bel ketiga terdengar menggema lagi. Mairo semakin ketakutan meski pria di depan sana tidak mengetahui keberadaannya yang begitu sangat dekat. Perlahan ia memundurkan langkah, mencoba mencari perlindungan dengan tidak bersuara, lalu mencari tempat aman di lantai atas. Sayangnya kaki Mairo yang gemetar tidak sengaja menyenggol guci yang terpajang di sebelah sofa ruang tamu. Benda keramik itu sudah jatuh dan menciptakan bunyi yang khas, sangat keras. Di tengah ketakutannya, langkah Mairo seperti sulit digerakkan. Detak jantungnya bertambah, semakin berpacu kencang, antara ingin lari atau berteriak. Semuanya tidak sempat Mairo lakukan. Setelah pintu rumah itu terbuka lebar, tiba-tiba keberadaan Mairo kini sudah berhasil diketahui Farel. Dia masuk selang beberapa detik setelah guci itu terjatuh. "Mairo, kenapa kamu tidak bukakan pintu?" tanya dia lembut. "Ini aku loh yang datang," tambahnya. Tadi aku mau bukakan, tapi kenapa? Kamu takut melihat aku datang?" Ucapan gugup Mairo terpotong cepat oleh pertanyaan Farel. Langkah pelan pria itu menjadi semakin dekat, dengan senyum menyeringai menghiasi wajahnya. Terlihat sekali kelicikan di balik sikap baiknya selama ini. Kamu mau apa datang ke sini?" tanya Mairo, walau pelan. Setidaknya kakinya mulai bisa ia gerakan untuk melangkah mundur, mencoba menjauhi pria yang kini berjalan hanya beberapa senti saja dari tubuhnya. "Tentu saja aku mau membantu kamu, Mai. Aku tidak ingin melihat kamu menderita dengan suamimu yang payah itu. Aku ingin kamu bersamaku, karena hanya aku yang akan bisa membuatmu bahagia." Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Kira-kira apa ya motif
dari Farel ini? Apakah ada hubungannya juga dengan ibu tua tadi? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.